kalian tahu nggak sih, kenapa kebanyakan orang Indonesia itu miskin? Salah satu faktornya adalah karena kita nggak pernah diajarin tentang cara untuk kaya di sekolah. Di sekolah, kita cuma belajar teori ini itu, tapi nggak ada tuh pelajaran teori menjadi kaya. Padahal, ilmu tentang keuangan dan cara menghasilkan uang itu jauh lebih penting buat masa depan kita. Coba deh pikir, apa gunanya belajar matematika, fisika, atau bahasa Inggris kalau ujung-ujungnya kita nggak tahu cara kelola duit? Percuma jadi pintar tapi miskin kan? Nah, di video ini saya akan bahas rahasia-rahasia cara menjadi kaya yang nggak bakal kalian temuin di bangku sekolah. Saya akan kasih tahu strategi dan mindset yang dipakai orang-orang kaya untuk membangun kekayaan. Jadi buat kalian yang capek hidup pas-pasan, bosen lembur kerja tapi gaji nggak naik-naik, atau pengen punya masa depan finansial yang lebih baik, wajib banget nonton video ini sampai habis. Karena setelah nonton, kalian bakal paham banget cara memperbaiki dan meraih kebebasan finansial yang kalian impikan. Kalian pasti sering dengar orang bilang, buat apa sih sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya kerja juga? Nah, itu sebenarnya ada benernya juga loh. Nah, coba deh ingat-ingat lagi, selama 12 tahun lebih kita sekolah dari SD sampai SMA, bahkan mungkin kuliah. Berapa banyak sih ilmu tentang cara menghasilkan uang dan mengelola keuangan yang kalian dapat? Dikit banget kan? Atau bahkan nggak ada sama sekali. Nggak heran deh kalau banyak orang Indonesia yang hidup miskin, dari gaji ke gaji aja. Gimana mau kaya kalau caranya aja nggak tahu? Padahal, menurut saya pendidikan finansial itu jauh lebih penting daripada sekedar belajar teori-teori di kelas. Karena yang namanya ilmu keuangan itu kan aplikatif banget tuh buat kehidupan sehari-hari. Nah, dampak dari minimnya pendidikan finansial ini tuh fatal banget loh buat masa depan. Soalnya, kalau kita nggak paham cara manage uang dari muda, kebiasaan buruk dalam mengelola keuangan bakalan terbawa sampai tua. Contohnya apa aja? Banyak. Misalnya nih, jadi boros dan nggak bisa nabung, gampang keluarin uang buat hal-hal nggak penting, suka ngutang sana-sini buat gaya hidup, nggak punya dana darurat, apalagi investasi. Yang ada malah kena penyakit gengsi, malu kalau enggak punya ini itu. Kebanyakan orang mikir kalau kaya miskin itu cuma masalah rejeki aja yang udah nasib dari Tuhan. Nah, itu mindset pertama yang harus kita ubah. Orang kaya tuh justru percaya kalau kekayaan itu bisa diciptakan. Terus, orang kaya juga selalu mikirin peluang, bukan mikirin hambatan. Kalau orang miskin sering deh pesimis duluan, nggak mungkin, nggak punya modal, nggak punya koneksi. Tapi orang kaya, mereka fokusnya ke potensi cuan yang bisa digali. Yang lebih penting lagi, orang kaya tuh mementingkan aset, bukan memperbanyak liabilitas. Nah, kalau orang miskin, suka banget beli barang konsumtif yang nggak ada nilai tambahnya. Contohnya beli mobil mewah, iPhone terbaru, tas branded, tapi semua pakai utang. Akibatnya, bukan semakin kaya malah semakin tercekik sama cicilan. Mindset memang kunci transformasi finansial seseorang. Bener-bener deh, kalau mau kaya ya pikirannya juga harus diperkaya dulu. Caranya gimana tuh? Pertama, sadar dulu kalau mindset lama yang cuman bisa bikin terjerat utang itu udah nggak relevan lagi. Kedua, identifikasi kebiasaan buruk dan hal-hal yang bikin kalian stuck di zona nyaman. Terakhir nih yang paling penting, menanamkan prinsip dan nilai-nilai keuangan yang sehat di pikiran. Sering-sering deh baca buku tentang finansial, ikut seminar atau workshop yang membahas soal duit. Intinya, ngubah mindset itu proses dan butuh konsistensi. Nggak bisa instan, tapi harus continue tiap hari. Oke, supaya makin jelas nih, yuk kita bahas contoh-contoh mindset keuangan yang tepat. Pertama, selalu berpikir untuk menginvestasikan uang, jangan langsung menghabiskan. Jadi kalau dapat gaji, target minimal 30% lah buat ditabung dan diinvestasikan, bukan malah langsung belanja ini itu. Mindset kedua, lihat uang sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Jangan sampai kita diperbudak sama duit, apalagi sampai menghalalkan segala cara demi kekayaan. Ingat, duit itu cuma instrumen supaya kita bisa menggapai tujuan yang lebih tinggi, entah itu bahagiain keluarga, membantu sesama, atau muliakan agama. Nah, mindset ketiga nih, yang paling tokcer, selalu berpikir melimpah atau punya abundance mindset, jangan berpikir langka atau scarcity mindset. Artinya, kita harus percaya bahwa kesempatan untuk jadi kaya itu terbuka lebar-lebar, bukan malah takut nggak kebagian atau cemas kekurangan. Terakhir, senantiasa bersyukur dan berbagi seberapapun kekayaan yang kita miliki. Ingat, rezeki nggak akan berkurang hanya karena memberi. Malahan, makin banyak kita berbagi, alam semesta bakal balikin berkali-kali lipat. Udah ngomongin mindset, sekarang saatnya kita bahas strategi jitu untuk menghasilkan cuan yang banyak, biar nggak melulu ngarep gaji bulanan yang jumlahnya itu-itu aja. Lagian, kita tuh harus pinter-pinter cari alternatif pemasukan supaya keuangan makin stabil dan aman.
Saya bakal kasih tahu nih 3 strategi yang udah terbukti efektif banget bikin banyak orang sukses dan kaya raya. Mau tahu nggak tuh apaan aja? Yang pertama adalah membangun multiple income streams. Nah, ini penting banget. Kalau mau kaya, kita nggak boleh cuma bergantung sama satu sumber penghasilan aja. Apalagi kalau pendapatan utamanya pas-pasan. Yang ada ntar begitu ada kebutuhan mendadak, langsung kelabakan deh. Makanya orang-orang kaya tuh punya multiple income streams alias sumber penghasilan yang beragam. Selain gaji, mereka juga punya bisnis sampingan, investasi yang menghasilkan royalti dan sebagainya. Jadi, kalau satu sumber lagi lesu, masih ada sumber lain yang bisa nutupin. Kedua, berinvestasi untuk passive income. Selain membangun multiple income streams, strategi kaya selanjutnya adalah investasi. Buat apa sih berinvestasi? Ya biar kita bisa dapetin passive income alias duit yang masuk ke rekening tanpa perlu kerja terus-terusan. Contoh investasi yang populer apa aja? Bisa saham, reksadana, emas, atau mata uang kripto kayak Bitcoin gitu. Keuntungan berinvestasi tuh kita nggak perlu keluar banyak waktu dan tenaga, tapi peluang kita buat cuan tetap ada. Tapi hati-hati juga sih ini karena risiko investasi juga lumayan gede. Nah, jadi pastiin dulu kalian paham betul soal instrumen yang mau dipilih. Yang ketiga, memulai bisnis sampingan. Nah, selain jadi investor, kita juga bisa memulai bisnis sampingan buat nambah pundi-pundi kekayaan. Jangan mikir harus punya modal gede dulu, karena sekarang tuh banyak banget kok peluang bisnis yang modalnya kecil. Misalnya aja tuh bisnis affiliate marketing atau reseller cukup bermodalkan gadget dan kuota internet. Atau bisa juga berbisnis jasa, kayak ngajar privat, jadi konsultan, atau nawarin keahlian desain grafis gitu. Yang penting tuh kita berani aja memulai, nggak usah takut salah. Intinya, mau kaya ya harus kreatif cari sumber penghasilan tambahan. Jangan males-malesan karena rezeki itu nggak bakal jatuh dari langit aja kalau kita nggak berusaha. Komitmen sama diri sendiri, konsisten berjuang, dan jangan lupa berdoa sama Yang Maha Kuasa. Niscaya dalam waktu singkat mimpi finansial kita bakal kecapai. Oke, anggap aja kalian udah sukses bangun multiple income streams, udah jago investasi, bahkan udah punya bisnis yang menjanjikan. Tapi kalau nggak bisa manage uang dengan bijak, ya percuma juga kan, ujung-ujungnya tetap aja miskin. Makanya, selain pinter cari duit, kita juga kudu belajar ngelola keuangan dengan cermat dan disiplin. Caranya gimana tuh? Ini dia nih tips-tipsnya. Pertama, membuat anggaran dan mengendalikan pengeluaran. Hal pertama yang wajib banget kalian lakuin adalah bikin anggaran bulanan. Jadi, setiap awal bulan, catat semua pemasukan yang kalian dapat, terus bagi-bagi pos pengeluarannya. Ada pos buat kebutuhan pokok, cicilan, dana darurat, tabungan, hiburan, dan lain-lain. Nah, dengan mencatat anggaran ini, kalian jadi lebih aware deh sama pola pengeluaran sehari-hari. Kuncinya, biasakan hidup hemat tapi nggak pelit. Belanja sesuai kebutuhan, bukan karena diskon atau pengen gaya-gayaan. Kurangi jajan, nggak usah sering hangout di tempat mahal. Tapi sesekali mah nggak apa-apa lah manjain diri. Yang penting jangan berlebihan aja. Kedua, menghindari hutang konsumtif. Selain bijak mengatur pengeluaran, hindari juga bikin utang yang sifatnya konsumtif alias buat beli barang yang nggak terlalu perlu-perlu amat. Misalnya kayak utang buat liburan, beli gadget terbaru, atau shopping barang branded. Mending duitnya ditabung dulu deh. Soalnya gini, utang konsumtif tuh suku bunganya tinggi banget. Kalau nggak bisa bayar malah jadi beban yang bikin keuangan makin kacau. Belum lagi stres mikirin cicilan tiap bulan, mau makan aja susah, apalagi mau nabung. Ketiga, menabung dan berinvestasi secara konsisten. Terakhir nih, jangan lupa sisihkan minimal 20% dari penghasilan buat ditabung dan diinvestasikan tiap bulan. Jadi begitu gajian langsung deh transfer ke rekening tabungan atau akun investasi kalian. Anggap aja itu sebagai komitmen wajib ke diri sendiri. Kedengarannya susah emang, apalagi kalau lagi banyak kebutuhan. Tapi yakin deh, lama-lama bakal jadi kebiasaan kok. Apalagi kalau udah ngerasain sendiri manfaatnya. Duit yang ditabung kan lumayan tuh buat keadaan darurat, jaga-jaga kalau ada sakit atau PHK mendadak. Ngomongin soal kekayaan, ada satu lagi nih strategi yang nggak boleh dilewatin, yaitu meningkatkan nilai atau value diri kita. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, mau seberapa keras pun kita berusaha cari duit, kalau value kita nggak bertambah, penghasilan kita juga bakal stuck di level yang sama. Biar karir dan bisnis kita makin gacor, jangan cuma fokus kejar duit aja. Tapi sempetin juga untuk upgrade diri, baik dari segi pendidikan, keahlian, maupun relasi. Percaya nggak percaya, investasi terbaik yang bisa kita lakuin adalah investasi ke diri sendiri. Entah itu dalam bentuk ilmu, pengalaman, keterampilan, atau apapun yang bisa ngebuat value kita meningkat. Contohnya nih ya, dengan belajar public speaking, kita jadi lebih pede dan mampu mempengaruhi orang lain. Atau kalau kita kursus digital marketing, peluang dapetin project dan klien jadi makin terbuka lebar. Kalian paham maksudnya kan? Intinya tuh, semakin tinggi value yang kita tawarkan, semakin besar pula bayaran yang akan kita terima.
Klien itu mau bayar mahal kalau emang kualitas kerja kita sebanding. Jadi jangan heran kenapa konsultan top bisa dibayar sampai ratusan juta, karena emang mereka jago banget dan pengalamannya bertahun-tahun. Nah, selain upgrade skill, membangun personal branding dan memperluas jaringan juga nggak boleh ketinggalan nih. Karena percuma juga jago tapi nggak ada yang tahu, bener nggak? Maksudnya tuh gini, kalau kita punya reputasi yang baik dan terkenal di industri, orang bakal lebih percaya buat pakai jasa atau beli produk kita. Nggak perlu promosi aja klien udah pada ngantri. Nah makanya, jangan remehkan power dari personal branding ya. Mulai bangun brand kita di sosial media, entah jadi influencer, thought leader, atau apapun yang memang nilai kita. Dan tentunya, jangan lupain juga pentingnya membangun relasi atau networking. Soalnya gini, makin banyak koneksi, makin banyak pula sih kesempatan yang bisa datang ke kita. Entah itu tawaran kerja, investor bisnis, atau calon pelanggan potensial. Caranya gampang kok, bisa mulai dari ikutan komunitas profesional, datang ke event networking, atau interaksi sama orang-orang top di industri. Nggak usah malu-malu nawarin jasa atau kerjasama, siapa tahu mereka butuh skill yang kita punya. Bener nggak? Oke guys, sejauh ini kan kita udah bahas banyak banget soal strategi buat cepet kaya. Mulai dari mindset, cara cari duit, kelola keuangan, sampai upgrade nilai diri. Nah sekarang, saya mau ngasih tahu tips-tips penting lainnya yang bisa ngebantu kalian meraih kebebasan finansial dalam jangka panjang. Yang pertama, disiplin dan konsisten dalam menerapkan strategi keuangan. Pertama nih ya, mau sehebat apapun strateginya, kalau nggak dijalanin dengan disiplin dan konsisten, ya bakalan sia-sia juga. Kuncinya tuh komitmen buat nerapin prinsip-prinsip yang udah dipelajari secara terus-menerus tanpa bolong-bolong. Entah itu rutin nabung, cicil utang, kurangi pengeluaran nggak penting, atau rutin upgrade skill. Intinya, bikin goal jangka panjang yang pengen kita capai, terus komit buat jalanin plannya tiap hari. Kalau ada yang nggak sesuai sama rencana, evaluasi deh supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Kedua, belajar dari kesalahan dan terus berkembang. Dalam perjalanan menuju kaya, jangan heran kalau sesekali kita bakalan jatuh, gagal, atau ngelakuin kesalahan. Entah itu salah ambil keputusan investasi, bisnis yang bangkrut, atau malah terlilit utang. Ya namanya juga proses, nggak ada yang mulus-mulus aja. Tapi please, jangan jadiin kegagalan itu sebagai alasan buat nyerah ya. Justru jadiin pelajaran berharga yang bikin kita makin kuat dan bijaksana. Uang bisa dicari lagi, tapi pengalaman yang kita dapat tuh nggak ternilai harganya. Belajarlah dari kesalahan, cari tahu kenapa kita bisa gagal. Apa karena kurang persiapan, terlalu gegabah ambil keputusan, atau malah ada faktor eksternal yang nggak bisa kita kontrol. Pokoknya perbanyak evaluasi deh. Ketiga, ambil inspirasi orang yang berhasil meraih kebebasan finansial. Terakhir nih guys, buat ngebakar semangat kita dalam mencapai kesuksesan finansial, sesekali dengerin deh kisah-kisah inspiratif orang yang udah lebih dulu kaya. Soalnya, kalau kita denger cerita mereka yang dulunya miskin tapi sekarang tajir melintir, pasti jadi mikir, wah kalau mereka bisa, saya juga pasti bisa. Contohnya tuh, coba deh searching kisah sukses Mary Riana. Sempat ditolak masuk di kampus Indonesia, malah dapat beasiswa kuliah di Singapura, dan sekarang jadi miliarder dengan membangun bisnisnya sendiri. Atau ada juga tuh kisahnya Jang Hong Chao, dari jualan es di pinggir jalan, sekarang jadi owner franchise Mixway yang cabangnya ada di mana-mana. Kisah mereka tuh bener-bener bukti kalau status finansial seseorang bisa berubah drastis kalau mau berusaha dan gak pernah nyerah. Jadi kalau lagi down dan ragu sama masa depan, coba deh baca-baca cerita inspiratif kayak gitu. Dijamin langsung meledak-ledak lagi semangatnya. Wah guys, nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung video. Sejauh ini kita udah bahas tuntas banget kan soal gimana caranya biar bisa kaya dari nol. Saya harap kalian bisa mengambil banyak pelajaran berharga dan langsung tancap gas untuk praktekin semua tips yang udah dikasih. Ingat ya, nggak ada yang bisa ngubah nasib keuangan kita selain diri sendiri. Kalau bukan kita yang action, siapa lagi coba? Jangan terlalu lama bergantung sama orang lain, entah itu orang tua, pasangan, atau siapapun. Mulailah ambil tanggung jawab penuh atas masa depan kita sendiri. Saya tahu kok, awalnya pasti berat dan bikin takut, tapi yakin deh, kalau udah berani ambil langkah pertama, kedepannya bakal jauh lebih mudah. Yang penting tuh punya tekad kuat, konsisten berusaha, dan nggak lupa berdoa sama Yang Maha Kuasa. Nah guys, sekarang saya pengen ngajak kalian untuk langsung praktekin semua strategi yang udah kita bahas. Mau mulai dari mana dulu nih? Mindset kah? Investasi kah? Atau bikin anggaran bulanan? Apapun itu, yang penting mulai dulu dari hal yang paling mudah menurut kalian. Manfaatin banget channel ini sebagai referensi kalian dalam meningkatkan literasi finansial. Saya usahain bakal terus upload konten-konten berkualitas seputar keuangan dan pengembangan diri. Karena bagi saya, berbagi itu indah dan membantu orang lain untuk sukses itu lebih membahagiakan daripada cuma sukses sendirian. Akhir kata,
terima kasih banyak buat kalian yang udah stay sampai akhir. Semoga video ini memberi banyak insight berharga dan dapat menjadi titik balik perjalanan finansial kalian ke depan. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian yang lain. Semoga kita semua bisa segera mencapai goals finansial kita masing-masing dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. See you on the next video.